Supreme Martial God Technique. Bab 2571 Ups, di mana Lin Yi? Gelombang pertama sudah matang. Huo makan sendiri setiap hari. Di gelombang kedua, dia juga memakannya sendiri. Namun pada gelombang ketiga, dia sudah kenyang dan benar-benar tidak bisa makan. Dia memandang Wu Yun dan 4 lainnya. Mereka belum bangun. Ambil saja piring dan taruh daging panggang di atasnya. Lalu lanjutkan memanggang. Bagi Huo Tiantian, ada sesuatu yang patut mendapat perhatian dan hatinya. Kalau begitu, saya khawatir ini hanya tentang barbeque. Huo Tiantian tidak terlalu tertarik pada hal lain, apakah itu kultivasi atau hal lainnya. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia tidak pernah menganggapnya seserius barbeque. Waktu berlalu untuk sementara waktu. Apinya telah berkobar lebih dari 10 kali setiap hari, dan seluruh piring sudah penuh. Dan Wu Yun dan yang lainnya akhirnya terbangun perlahan. Tapi mereka tidak bangun bersama. Wu Yun adalah orang pertama yang bangun. Dan kebangkitan Wu Yun secara langsung membuktikan satu hal. Metode mereka berhasil. Sebab, pada saat ini, Wu Yun telah sepenuhnya menyelesaikan kekuatan yang bertabrakan dengan jiwanya. Seperti Huo Tiantian, jika Anda tidak memikirkan atau mempedulikan apapun, maka kekuatan itu akan langsung hilang dengan sendirinya. Namun, hanya Wu Yun dan 3 lainnya yang masih bermeditasi. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Idola, kamu sudah bangun. Ayo, ayo, ayo makan daging. Huo Tiantian sangat terkejut saat melihat Wu Yun bangun. Wu Yun juga melihat Huo Tiantian sedang mengadakan barbeque dan sangat terkejut. Teman baik, nama pembuat barbeque ini memang pantas diterima. Mereka sebenarnya mengadakan barbeque di sini. Dia melihat ke arah Huo Tiantian dan kemudian ke 39 naga di belakangnya. Meskipun dia mengkhawatirkan status mereka, Wu Yun tidak dapat membantu saat ini. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke Huo Tiantian dan mengadakan barbeque. Meskipun para kultivator setingkat Wu Yun telah mengakhiri berbagai macam wanita. Namun terkadang, saya masih makan sesuatu untuk memuaskan hasrat saya. Saya harus mengakui bahwa keterampilan barbeque Huo Tiantian luar biasa. Saat Wu Yun makan sepotong daging, dia mengacungkan jempol dan bersorak berulang kali. Dia bahkan bersumpah belum pernah makan barbeque lezat seperti itu. Lalu, dia makan beberapa potong berturut-turut. Penuh pujian. Terus terang, jika Huo Tiantian bukan seorang kultivator, dia akan menghasilkan banyak uang dengan membuka restoran barbeque di luar. Setelah beberapa saat, Jiulong juga terbangun. Kelihatannya, Jiulong juga baik-baik saja. Melihat Wu Yun, Jiulong tersenyum dan merasa rileks. Karena saat ini, dia telah melewati level tersebut. Atas undangan hangat Huo Tiantian, Jiulong juga mencicipi beberapa potong daging panggang. Meskipun Jiulong sudah memakannya berkali-kali. Namun setiap kali dia memakannya, dia tetap merasa itu adalah makanan terlezat di dunia. Setelah beberapa saat, Ming Yi juga terbangun. Demikian pula, saya datang ke sini untuk mencicipi barbeque Huo Tiantian. Seperti Wu Yun, ini adalah pertama kalinya dia memakannya. Jika menyangkut pujian, ucapkan secara langsung sampai Anda tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa kali makan dan minum enak, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, mereka sepertinya melupakan satu orang. Lin Yi. Saat mereka makan dan minum, Lin Yi masih belum bangun. Logikanya, karena Ming Yi sudah lama terjaga, Lin Yi juga harusnya bangun. Tapi kenapa dia belum bangun? Sambil berbisik, mereka masing-masing menelan potongan barbeque terakhir di mulut mereka dan berbalik untuk melihat di mana Lin Yi berada. Namun sekilas ini, beberapa orang tercengang. Sial, di mana Lin Yi? Seru Wu Yun. Di saat yang sama, wajahnya penuh kepanikan. Mengapa Lin Yi hilang? Matanya menoleh, mencari kemana-mana. Namun, tidak ada Lin Yi di sekitarnya. Apa yang terjadi itu tidak mungkin. Jika Lin Yi juga bangun, bukankah dia harus datang langsung? Mengapa itu hilang? Memikirkan hal ini, Wu Yun dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian ekspresi mereka berubah. Wu Yun berseru, tidak, Lin Yi tidak menyelesaikannya, dia dikendalikan. Benar saja,
Begitu kata-kata Wu Yun jatuh, hanya terjadi ledakan. Pemanggang barbeque Huo Tiantian hancur. Orang yang terbang adalah Lin Yi. Dan segera, Lin Yi bergegas maju lagi dan menghilang. Pada saat ini, Lin Yizeng berada dalam kondisi yang persis sama dengan Wu Yun dan Jiulong sebelumnya, dan tiba-tiba menghilang. Di mulutnya, dia terus memanggil Wu Yun, "Di mana kamu, Wu Yun?" Dan seterusnya. Tidak ada keraguan bahwa Lin Yi dikendalikan. Tidak, cepat kejar dia. Jangan biarkan Lin Yi mengalami kecelakaan lagi. Dia pasti belum sepenuhnya menghilangkan pikirannya yang mengganggu, kata Wu Yun, lalu menggunakan keterampilan tubuhnya dan mengejarnya. Jiulong dan Mingyi juga mengikuti di waktu yang sama. Huo Tiantian tertinggal dan melihat super grill yang terbalik, wajahnya penuh kesakitan dan ketidakberdayaan. Rupanya pemanggang barbeque sudah tidak bisa digunakan lagi, bahkan daging panggangnya pun jatuh ke lantai, tertutup debu dan tidak bisa dimakan. Oh, sungguh dosa. Huo Tiantian menghela nafas tak berdaya, lalu mengikuti jejak Wu Yun, melangkah maju. Meskipun saya tidak berdaya dan tidak nyaman, saya tetap memilih untuk menyerah. Tentunya, dalam menghadapi persahabatan, Huo Tiantian masih rela meletakkan barbeque-nya. Di depan, Wu Yun dan yang lainnya telah menghentikan Lin Yi. Tapi Lin Yi benar-benar sembarangan dan berteriak sembarangan. Adegan itu jauh lebih gila daripada saat Wu Yun dan Jiulong terpesona. Dia terus berteriak tentang keberadaan Wu Yun, "Jangan khawatir, aku akan menangkapmu," dan seterusnya. Namun saat berhadapan dengan Wu Yun dan dua orang lainnya yang menghalanginya, dia tidak tahu kenapa sama sekali. Berpikir ada monster yang menghalanginya. Dia hanya mengayunkan pedang pemadam di tangannya, dan setiap pedang lebih keras dari yang lain, menebas ke arah Wu Yun dan mereka bertiga, mengenai titik vital mereka dengan setiap gerakan. Bab 2572 Jangan puji aku. Namun, menghadapi serangan Lin Yi, Mingyi mungkin sedikit berbahaya untuk menghadapinya. Terutama Lin Yi dalam keadaan gila saat ini. Bagaimanapun, tingkat kultivasi Lin Yi saat ini sedikit lebih tinggi darinya. Namun di depan Wu Yun dan Jiulong, serangan Lin Yi tidak cukup. Segera, Wu Yun dan Jiulong menggunakan tangan mereka untuk menahan Lin Yi. Dengan susah payah dan usaha keras, Lin Yi akhirnya bisa bangun. Namun pertanyaan terbesarnya saat ini adalah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika Lin Yi tidak bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa menghilangkan keadaan ini. Dengan kata lain, mustahil untuk keluar. Dengan kata lain, sekarang, Wu Yun dan yang lainnya telah mampu melepaskan diri dari keterikatan kekuatan semacam itu. Selama Lin Yi keluar dari situ, mereka dapat meninggalkan level ini dengan aman. Dan jika Lin Yi tidak bisa keluar, mereka akan tetap terjebak di sini karena Lin Yi. Ayo pergi, tinggalkan aku sendiri. Mungkin mengetahui bahwa dia menahan diri, Lin Yi tiba-tiba mendorong beberapa orang menjauh dan berkata. Wu Yun dan Jiulong Mingyi saling memandang, mengetahui apa yang dipikirkan Lin Yi, dan melangkah maju untuk menghiburnya. Namun, Huo Tiantian kebetulan bergegas dan melihat Lin Yi mendorong semua orang. Teman baik, dia pikir Lin Yi belum pulih dari keadaan gila itu. Dia mengangkat tinjunya dan meninju bagian belakang kepala Lin Yi. Pukulan inilah yang membuat Lin Yi pingsan. Tentu saja, ini juga karena Lin Yi tidak siap karena dia tahu tidak ada bahaya lain di sini. Jika dia sudah bersiap, dia tidak akan pingsan karena pukulan Huo Tiantian. Namun, melihat pemandangan Huo Tiantian, Wu Yun dan yang lainnya agak tercengang dan terkejut. Saya tidak menyangka Huo Tiantian akan datang lagi. Di saat yang sama, ada sedikit kemarahan di mata ketiga orang itu. Huo Tiantian tidak melihat kemarahan di mata ketiga orang itu, dan pada saat yang sama, dia tidak tahu bahwa Lin Yi telah terbangun. Dia mengira Lin Yi belum terbangun, setelah pingsan, dia masih mengayunkan tinjunya ke arah Wu Yun dan yang lainnya dengan sikap pamer. Idola, kakak laki-laki Mingyi, periode khusus, perlakuan khusus, pukul saja dia, saudara Lin Yi akan baik-baik saja. Jangan puji aku Aku hanya memikirkannya, tentu saja, jika kamu bersikeras memujiku, maka aku juga akan
Dasar bodoh, diamlah. Sebelum dia selesai berbicara, Jiulong mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan, hampir membuat dia terbakar di tangan Tian-Tian dahi. Namun dia tetap menahan diri dan tidak melawan. Tapi kali ini, Huo Tian-Tian tercengang. Apa? Ada apa? Kakak senior. Dia berkata dengan heran. Aku tidak mengerti kenapa Jiulong tiba-tiba begitu marah. Bukankah ini hal yang bagus? Bodoh, Huo Tian-Tian. Aku selalu bilang padamu, jangan impulsif dalam apapun yang kamu lakukan. Otakmu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Jika sesuatu terjadi pada Lin Yi hari ini, biarkan aku melihat apakah kamu masih memiliki martabat untuk hidup sendiri. Turunlah dan biarkan aku melihat bagaimana kamu menjelaskannya kepada Wu Yun. Jiulong meraung dengan marah. Bukan hal lain, di satu sisi dia mengkhawatirkan Lin Yi, di sisi lain dia sangat tidak puas dengan perilaku impulsif Huo Tian-Tian. Mengatakan ini saja membuat Huo Tian-Tian semakin bingung. Apa? Ada apa, kakak senior? Aku tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku diukur. Aku hanya menjatuhkannya, dan tidak. Kamu masih keras kepala denganku, aku. Jiulong meraung, tapi di tengah kata-katanya, dia dihentikan oleh Wu Yun. Oke, kakak senior Jiulong, kakak barbecue mungkin tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan salahkan dia untuk saat ini. Mari kita lihat bagaimana keadaan Lin Yi. Jika dia melakukannya dengan sengaja, aku akan membunuhnya sekarang. Jiulong kata rendah. Roar, seperti membenci besi karena tidak bisa menjadi baja. Bagaimana? Huo Tian-Tian masih belum mengerti, raut wajahnya berkerut, menggaruk-garuk kepala, ingin bertanya, namun tidak berani bertanya. Wu Yun dan Jiulong sudah berjalan ke sisi Lin Yi, yang tidak sadarkan diri. Hanya Ming Yi yang masih berdiri di sana. Huo Tian-Tian masih tidak bisa menahannya, dia berjalan ke arah Ming Yi dalam beberapa langkah kecil dan bertanya dengan suara rendah. Saudaraku, aku tidak melakukan apa-apa. Aku punya niat baik. Tapi kenapa? Ming Yi memutar matanya, tapi dia tidak mengutuk Huo Tian-Tian. Sebenarnya saya tidak menyalahkan Huo Tian-Tian, karena semua orang sudah memiliki pemahaman kasar tentang karakter Huo Tian-Tian. Hanya saja saya merasa Huo Tian-Tian melakukan kesalahan. Setelah merenung sejenak, dia menjelaskan. Yang akan menyebabkan konsekuensinya adalah kekuatan yang disebabkan oleh pikiran-pikiran mengganggu yang belum dibuang oleh Lin Yi. Apa yang harus saya katakan? Huo Tian-Tian masih tidak yakin. Jernih. Ming Yi dengan sabar terus menjelaskan, sebelumnya, Wu Yun dan Jiulong diserang oleh kekuatan itu untuk kedua kalinya. Jiwa mereka akan diserang, kan? Dan Lin Yi baru saja melewati gelombang pertama, jadi tidak jika ada kecelakaan, serangan gelombang kedua yang akan dia derita pasti akan berdampak pada jiwanya. Jika dia bangun, Lin Yi dapat menggunakan metode kami sebelumnya kapan saja untuk membuang pikiran yang mengganggu dan meringankan krisis. Tapi sekarang dia tidak sadarkan diri. Jika kekuatan itu menyerang jiwanya saat dia tidak sadarkan diri, apakah kamu berani membayangkan konsekuensinya? Juga, ketika kamu melakukannya tadi, Lin Yi sebenarnya sudah bangun. Oh, teriak Huo Tian-Tian. Dia akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Lalu, apakah sepertinya aku tidak membantumu? Hilangkan kata, sepertinya, dan tanda tanya, dan kamu tidak membantuku. Ming Yi mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tidak tahu. Apa yang harus aku lakukan? Saudara Lin Yi, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Aku juga sama. Oh, babiku otak sangat menyebalkan. Lupakan saja, aku telah menyakitimu sepanjang waktu. Huo Tian-Tian, yang mengerti segalanya, bergumam pada dirinya sendiri dengan sangat kesal dan khawatir. Bab 2573 Seni Transfer Jiwa. Di saat yang sama, dia dan Ming Yi juga berjalan menuju Lin Yi. Saat ini, Lin Yi masih belum bangun. Wu Yun sudah memeluknya dan setengah duduk. Wu Yun dan Jiulong berusaha keras untuk membangunkan Lin Yi. Tapi bagaimanapun juga ini adalah koma yang disebabkan oleh serangan fisik, dan ini bukan masalah waktu untuk membangunkannya. Selama periode ini,
Wu Yun juga mencoba berkali-kali dan menggunakan kesadarannya sendiri untuk memasuki lautan kesadaran Lin Yi. Dia ingin merasakan apakah kekuatan itu muncul lagi di lautan kesadaran Lin Yi. Namun, dia tidak merasakan apapun. Kekuatan semacam itu sangat misterius. Di sampingnya, Huo Tiantian terus bergumam, "Jangan biarkan apapun terjadi, jangan biarkan apapun terjadi." Jiulong kesal, jadi dia hanya meminta Huo Tiantian pergi bermain dan berhenti mengganggu di sini. Dan Huo Tiantian juga tidak marah. Karena dia tahu bahwa Jiulong hanyalah kakak laki-laki baginya, tapi dia lebih seperti seorang penatua. Dan dia juga tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tidak ada perlawanan, dia berjalan ke samping dengan patuh dan pergi bermain batu. Wu Yun, Jiulong, dan Ming Yi tertinggal, memikirkan berbagai cara untuk membangunkan Lin Yi. Namun, saya tidak tahu apa alasannya. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tetap tidak bisa membuat Lin Yi menunjukkan tanda-tanda bangun. Ini benar-benar membuat Wu Yun dan yang lainnya cemas. Tapi apa gunanya cemas? Keadaan cemas ini berlangsung sekitar puluhan tarikan napas. Tiba-tiba, tubuh Lin Yi menegang seperti tersengat listrik. Segera, ekspresi wajahnya juga berubah. Awalnya, Wu Yun dan yang lainnya sangat bersemangat. Saya pikir Lin Yi yang akan bangun. Tapi kalau dicermati, kawan, ternyata tidak. Faktanya, bukan saja dia tidak bangun, tapi dia sepertinya sedang menuju ke arah yang buruk. Karena ekspresi wajah Lin Yi sebenarnya kesakitan. Dan itu menjadi semakin menyakitkan. Wu Yun sangat akrab dengan ungkapan ini. Ini adalah jenis rasa sakit yang datang dari lubuk jiwa yang terdalam. Ini jelas bukan ekspresi yang muncul di permukaan rasa sakit fisik. Sialan, kekuatan itu datang dan menyerang jiwa Lin Yi. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak menghentikannya, bagaimana jika jiwa Lin Yi adalah? Kata Wu Yun dengan sangat gugup. Namun dia tidak menyelesaikan perkataannya karena tidak berani memikirkannya lagi. Dia mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, dia tahu betul penyiksaan macam apa yang akan dialami Lin Yi jika dia tidak menghilangkan kekuatan ini. Faktanya, akibat selanjutnya kemungkinan besar bukanlah penyiksaan, melainkan kehancuran total jiwa. Tidak, kita harus menemukan cara untuk membangunkan Lin Yi. Alasan kenapa dia sudah lama tidak bangun adalah selain dipukul di bagian belakang kepala, alasan yang lebih besar mungkin karena dia ada di dalam koma dan diserang oleh kekuatan ini ke dalam lautan kesadaran. Tidak bisa bangun. Wu Yun berkata dengan gugup dan cemas. Apa yang harus saya lakukan? Apakah ada cara? Tanya Ming Yi. Tapi apa yang bisa dilakukan Wu Yun? Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggelengkan kepalanya. Namun saat ini, Jiulong tiba-tiba menemukan solusi. Namun, ketika dia mengatakan itu, ekspresi Jiulong mulai menjadi hati-hati dan gugup. Kalau dipikir-pikir, ini mungkin bukan metode yang normal. Faktanya, cara ini memang tidak normal. Dengarkan saja apa yang dikatakan Jiulong. Wu Yun, sekarang semuanya sudah berakhir, aku punya cara. Meski mungkin tidak berhasil dan risikonya sangat tinggi, tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, tidak ada cara lain untuk menemukannya. Kita harus lakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya melihat Lin Yi terus seperti ini. Baiklah, cepat beritahu aku. Kata Wu Yun bersemangat. Saya pernah mempelajari teknik rahasia yang disebut teknik pemindahan jiwa. Jiulong berkata, memindahkan jiwa orang lain ke dalam tubuh orang lain, sehingga jiwa yang memindahkan dapat menempati orang yang dipindahkan untuk jangka waktu tertentu. Penerima transfer akan menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan oleh orang yang ditransfer atas nama orang yang ditransfer. Apakah ada teknik rahasia ajaib di dunia ini? Ming Yi berkata dengan ngeri. Tapi yang dipedulikan Wu Yun bukan itu, dia bertanya langsung, bagaimana cara melakukannya? Tahukah kamu bagaimana cara melakukannya? Saya sudah mempelajarinya, tapi saya belum pernah menggunakannya, jadi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Di antara sedikit dari kita, jiwamu adalah yang terkuat. Jika kamu menggunakan jiwamu untuk mentransfer, kemungkinan sukses akan jauh lebih besar. Tetapi satu hal, saya tidak yakin apakah itu bisa berhasil, dan bahkan jika berhasil, itu akan sangat berbahaya. Karena,
Begitu jiwa Lin Yi ditempati olehmu, apakah jiwamu masih bisa terekstraksi, dan apakah jiwa Lin Yi bisa dijamin tidak akan trauma nantinya? Aku tidak tahu, karena saya belum pernah menggunakannya sebelumnya. 9 naga termasuk ini. Bicaralah dengan Wu Yun tentang bahaya dan kesulitannya. Mendengar ini, Ming Yi dan Wu Yun terdiam. Meskipun Jiulong mengatakan itu sangat sederhana dan tidak rumit. Meski hanya beberapa kata. Namun, Wu Yun tahu apa bahayanya. Dengan kata lain, dia memintanya untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri dan nyawa Lin Yi. Apakah Lin Yi akan kebal terhadap kekuatan ini? Sampai batas tertentu, Wu Yun seharusnya menolak. Karena ini pertama kalinya Ming Yi menggunakannya, dia tidak percaya diri, dan teknik rahasianya sendiri sangat berbahaya. Kemungkinan memenangkan taruhan ini terlalu kecil. Terlebih lagi, jika dia gagal, Wu Yun akan hancur. Tidak peduli seberapa kuat tubuh sucinya yang abadi, itu hanya dapat menyelamatkan tubuh fisiknya, dan kerusakan pada jiwanya tidak dapat diperbaiki. Tapi jika kamu menyerah, apa yang akan dilakukan Lin Yi? Awasi dia selangkah demi selangkah menuju jurang kematian. Saya setuju, katakan saja apa yang harus saya lakukan. Setelah ragu-ragu sejenak, Wu Yun berkata kepada Jiulong dengan tegas. Bab 2574 Jiwa meninggalkan tubuh. Apakah kamu benar-benar memutuskan? Setelah Wu Yun setuju, Jiulong bertanya lagi seolah ingin memverifikasi. Saya tidak sengaja melebih-lebihkan. Saya sendiri tidak yakin. Jika ada masalah yang muncul, saya tidak akan punya cara untuk menyelesaikannya. Jadi, Anda harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Di akhir kalimat, Jiulong suaranya berangsur-angsur menjadi penuh pertanyaan. Rupanya dia mulai ragu dan menyesal sebelum mengambil keputusan ini. Sebab, jika semuanya berjalan normal, rencanakan kemungkinan terburuknya. Maka mereka mungkin benar-benar kehilangan Lin Yi, tapi Wu Yun dan yang lainnya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia melakukannya sesuai dengan metodenya, Wu Yun dan Lin Yi mungkin akan langsung kalah. Hanya saja dia jelas punya cara tapi menyembunyikannya di dalam hatinya. Apakah Jiulong itu orang seperti itu? Tentu saja tidak. Wu Yun tidak ragu sama sekali, dia mengangguk setuju lagi. Sekarang setelah keputusan dibuat, tidak ada yang perlu ragu. Tidak mungkin dia bisa menyaksikan sesuatu terjadi pada Lin Yi. Meski kemungkinannya hanya 1 dari 10.000, Anda harus mencobanya. Wu Yun selalu menghargai persaudaraan seperti ini, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Sejak awal, Xiao Jin, pria botak, dan Xiao Shenlong. Sampai saat ini, Lin Yi dan Ming Yi semuanya seperti ini. Biarkan platform spiritual tetap kosong, biarkan dirimu pergi, jangan memikirkan apapun, tidak peduli jika kamu merasakan kekuatan apapun menyerang tubuhmu, jangan gugup, apalagi mendapat masalah. Percayalah, serahkan semuanya padaku untuk ditangani. Kalau begitu, Jiulong memberitahu Wu Yun beberapa hal penting yang relevan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Setelah Wu Yun mengangguk, Ming Yi mulai mengoperasi. Keduanya duduk bersila berhadapan. Ming Yi perlahan-lahan membuat gerakan jari, dan telapak tangan kiri dan kanannya menjadi jari pedang, dengan lembut mengetuk pelipis kiri dan kanan Wu Yun. Segera, aku mendengar kata-kata yang bergumam di mulutnya, seolah-olah dia sedang menyanyikan sesuatu. Ini harus menjadi formula untuk teknik rahasia ini. Setelah sekitar selusin napas, tiba-tiba, Ming Yi berteriak dengan suara rendah, jiwa bangkit. Suaranya tidak nyaring, tapi Wu Yun tiba-tiba merasakan sensasi di sekujur tubuhnya. Adapun Ming Yi di samping, dia tetap gugup dan diam. Sejak pertama kali dia mendengar metode Jiulong, dia menjadi gugup dan terjerat. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Karena semua kekuasaan pengambilan keputusan ada di tangan Wu Yun. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Wu Yun, dia tidak bisa dan tidak punya cara untuk ikut campur. Dengan kata lain, jika itu dia juga akan langsung setuju dengan metode Jiulong dan membantu Lin Yi berapapun biayanya. Mari kita bicara tentang Wu Yun. Dengan semburan kegembiraan di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas mendeteksi kekuatan yang perlahan menyapu pelipis kiri dan kanannya. Kekuatan semacam ini sangat aneh, tidak terlalu kuat, tetapi nampaknya sangat agresif. Ini membuat Wu Yun merasa sangat tidak nyaman.
Namun, Wu Yun tahu bahwa inilah kekuatan rahasia Ming Yi. Oleh karena itu, dia telah menahannya dan menahan seluruh kekuatan pelindung tubuhnya. Biarkan kekuatan itu menyerbu lautan kesadaran Anda dan menempati jiwa Anda. Dan segala sesuatu yang dimulai sepertinya berjalan sangat lancar. Tidak terjadi apa-apa. Wu Yun bisa merasakan jiwanya secara bertahap dikendalikan oleh kekuatan itu. Terlebih lagi, perlahan-lahan ia ditarik dari lautan kesadaran. Wu Yun mampu mencapai pemisahan jiwanya dari tubuhnya. Apalagi kini ia bahkan bisa melakukannya dengan mudah. Hanya saja perasaan terpisah jiwa yang saya rasakan saat ini berbeda dengan semua perasaan sebelumnya. Karena di masa lalu, saya memegang kendali. Tapi kali ini dikendalikan oleh orang lain. Dengan kata lain, pada saat ini, Wu Yun dapat dikatakan telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada 9 naga. Jika ada kesalahan sekecil apapun, jiwa akan rusak dan tidak dapat diubah lagi. Wu Yun, santai, jangan gugup. Sekarang jiwa telah terpisah, ini adalah langkah paling kritis. Saya ingin mengintegrasikan jiwa Anda ke dalam lautan kesadaran Lin Yi, dan kemudian membantu Anda menempati jiwanya untuk sementara. Kamu tidak boleh gugup atau menolak sama sekali. Wu Yun samar-samar sepertinya mendengar suara 9 naga. Faktanya, dia tidak tahu apakah dia sedang gugup saat ini. Dengan kata lain, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Sebab, kali ini bukan jiwanya sendiri yang meninggalkan raga, melainkan terpaksa meninggalkan raga. Oleh karena itu, dia hanya bisa merasakan semua pergerakan di dunia luar melalui jiwanya. Tapi Anda tidak bisa mengendalikan apa yang dilakukan jiwa. Karena saat ini jiwanya dikendalikan oleh kekuatan 9 naga. Yang bisa dikendalikan Wu Yun adalah menekan kekuatannya sendiri sebanyak mungkin dan tidak melawan. Yang lain hanya bisa pasrah pada takdir dan membiarkan 9 naga beroperasi. Lambat laun, Wu Yun merasakan jiwanya memasuki tubuh lain. Seharusnya itu masuk ke tubuh Lin Yi. Dan kemudian, saya merasakan jiwa lain muncul, dan kemudian mulai menyerang. Wu Yun merasakannya dengan sangat jelas. Anda juga bisa merasakan kekuatan yang bertabrakan dengan jiwa Lin Yi. Segalanya tampak berjalan baik. Sepertinya tidak ada bahaya apapun, sepertinya selama pendudukan berhasil, Wu Yun dapat membantu Lin Yi dan langsung mengusir kekuatan itu keluar dari tubuhnya. Tapi baik Wu Yun maupun Jiulong tidak santai saat ini. Karena mereka tahu bahwa semua yang mereka lakukan sekarang hanyalah hidangan pembuka kecil dari keseluruhan proses. Bahaya nyata, kesulitan nyata. Itu saja langkah selanjutnya. Bagaimana cara menempati jiwa Lin Yi untuk sementara, berhasil mengendalikannya, mengeluarkan kekuatan itu, menarik jiwa menjauh, mengembalikannya ke tubuh, dan memastikan jiwa Lin Yi tidak rusak. Ini adalah bagian tersulit dan berbahaya dari keseluruhan rencana. Bab 2575 3 orang pingsan pada saat bersamaan. Selangkah demi selangkah. Dan bahayanya perlahan mendekat. Setelah tidak mengalami angin dan ombak pada periode sebelumnya, Wu Yun dan Jiulong menghadapi bahaya pertama. Bukan fusi itu sendiri. Itu adalah campur tangan dari kekuatan luar. Karena jiwa Lin Yi sendiri terkena dampaknya. Negara ini sendiri bukanlah negara yang stabil. Dan Jiulong tidak familiar dengan teknik rahasia ini. Kendalinya sudah tidak stabil, tetapi ketika dia terkena kekuatan ini, dia hampir kehilangan keseimbangan, dan kekuatan rahasianya langsung tersebar. Setelah kekuatan rahasianya hilang, jiwa Wu Yun akan menjadi sangat dingin. Ini adalah alasan yang sangat rumit. Sederhananya, jiwa Wu Yun tidak meninggalkan tubuhnya secara mandiri dan tidak dilindungi oleh kekuatannya sendiri. Sekarang sepenuhnya dilindungi oleh kekuatan rahasia Jiulong. Dengan kata lain, sebelum jiwa yang dikendalikan oleh Jiulong kembali ke tubuh Wu Yun, jiwa Wu Yun sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekali diserang akan langsung dihancurkan. Bisa dibayangkan betapa takutnya Jiulong ketika kekuatan rahasianya hampir terhapus sekarang. Namun untungnya, dia selamat. Dia memegang miliknya sendiri, dan kekuatan rahasianya tidak hilang. Dan mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Artinya, dalam keadaan terburu-buru, Jiulong sebenarnya secara langsung mengendalikan jiwa Wu Yun dan menduduki jiwa Lin Yi. Berkah tersembunyi,
Pendudukan langsung berhasil. Jiulong sangat gembira dan berbisik di dalam hatinya. Kemudian dia berkata dengan keras, Wu Yun, sekarang setelah fusi berhasil, saya akan menggunakan teknik rahasia untuk melindungi jiwa Anda dari kekuatan eksternal, dan pada saat yang sama, saya juga akan melindungi jiwa Lin Yi dari kerusakan. Sekarang, Lin Jiwayi, aku telah menekanmu untuk sementara waktu. Semua pikiran tentang Lin Yi dikendalikan olehmu. Tapi aku pasti tidak bisa bertahan lama dalam keadaan ini. Perkiraan konservatif tidak akan memakan waktu lebih dari 1/4 jam. Jadi, kamu harus berada dalam kondisi ini selama 1/4 jam. Singkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Mari kita mulai, jangan buang waktu. Jiulong memberitahu Wu Yun dengan sederhana dan jelas, berbicara dengan sangat cepat. Wu Yun tentu saja mendengar kata-kata ini. Segera, dia mulai menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Padahal, bagi Wu Yun yang sudah punya pengalaman, akan sangat mudah untuk menyelesaikannya saja. Namun, masih ada pemikiran lain yang mengganggu Wu Yun. Ini waktu dan bahaya. Justru karena dua pemikiran inilah Wu Yun tidak dapat memasuki negara bagian tersebut. Waktu berlalu menit demi menit. 1/4 jam hampir tiba. Jiulong sudah berkeringat saat ini. Dia juga gugup. Bahkan lebih gugup dan khawatir dibandingkan Wu Yun sendiri. Selain gugup, dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan ada kemungkinan pingsan sewaktu-waktu. Teknik rahasia ini sepertinya tidak memakan banyak konsumsi, namun nyatanya konsumsi 9 naga bisa dikatakan sangat besar. Terutama hilangnya energi mental yang lebih parah. Namun, semuanya nyaris meleset. Wu Yun masih stabil. Pada saat terakhir, dia menstabilkan pikirannya dan membiarkan dirinya memasuki keadaan tersebut. Dia juga berhasil menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan membersihkan kekuatan penyerang di lautan kesadaran Lin Yi. Sudah selesai, Wu Yun. Sekarang aku menarik jiwamu pergi, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku tidak tahu apakah semuanya akan berhasil. Jiulong berkata dengan tergesa-gesa. Jelas dia sangat takut bahwa dia sudah mati. Ini telah mencapai titik kritis. Begitu dia selesai berbicara, Jiulong segera memulai seni bela dirinya. Saat berikutnya, Jiulong, Wu Yun, dan Lin Yi semuanya gemetar pada saat bersamaan. Lalu, bukan hanya Lin Yi yang koma yang tidak bangun. Bahkan Lian Jiulong dan Wu Yun pingsan. Berbaring di tanah, tidak bergerak. Kali ini, Ming Yi dan Huo Tiantian merasa cemas. Mereka menyaksikan seluruh prosesnya. Dan setiap kali Jiulong berbicara, mereka mendengarkan. Ketahui apa yang terjadi. Tapi dia tidak tahu apa artinya mereka bertiga tidak sadarkan diri pada saat yang bersamaan. Ya Tuhan, mungkinkah mereka bertiga, ketiganya, sudah diam? Huo Tiantian sangat khawatir dan hampir mengucapkan kata-kata itu. Tapi Ming Yi memarahinya. Namun, Ming Yi sebenarnya memiliki kekhawatiran yang sama. Hanya saja dia belum mau mempercayai tebakan tersebut karena belum melihat hasil akhirnya. Dengan cara ini, keduanya tetap diam, mengawasi Wu Yun dan yang lainnya. Selama periode ini, Ming Yi mencoba berkali-kali untuk memeriksa apakah ketiga orang tersebut terluka. Namun dia tidak bisa mengecek apapun dan hanya bisa menyimpulkan kalau ketiga orang itu masih hidup. Yang lainnya, tidak tahu apa-apa. Dan penantian ini berlangsung lebih dari setengah jam. Huo Tiantian baik-baik saja, meskipun dia juga khawatir, dia pada dasarnya optimis dan tidak akan sampai pada titik di mana dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Itu hanya menyusahkan Ming Yi. Bagi Ming Yi, setengah jam ini lebih lama dari 1 tahun. Namun, pada akhirnya, masih terjadi nyaris celaka. Yang pertama bangun adalah Jiulong. Selanjutnya, Wu Yun, dan setelah beberapa napas, Lin Yi juga terbangun. Tampaknya ketiganya sedikit lemah saat ini. Namun, kalau dilihat dari aura mereka bertiga, seharusnya tidak ada masalah besar. Bangun, bangun, Wu Yun, kakak Jiulong, Lin Yi, kamu baik-baik saja. Ming Yi adalah orang pertama yang bergegas maju dan bertanya. Huo Tiantian juga ada di sana. Hanya saja kali ini, Huo Tiantian tampak berperilaku lebih baik, meskipun penuh kekhawatiran, dia tetap diam dan tidak berkata apa-apa. Tidak apa-apa. Aku juga baik-baik saja.
Wu Yun dan Jiulong menggelengkan kepala. Aku baik-baik saja, tapi kepalaku sangat sakit. Sepertinya ada yang salah dengan jiwaku. Lin Yi menggosok kepalanya dan mengerutkan kening, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, tidak, apa yang baru saja terjadi? Siapa sih ada di belakang? Pukul aku. Bab 2576 mencapai akhir. Mendengar ini, Wu Yun dan yang lainnya saling memandang. Reaksi pertama tentu saja harus diyakinkan. Sakit kepala adalah hal yang wajar. Dan kalau jiwanya rusak pasti tidak mungkin. Kalau memang rusak tidak sesederhana sakit kepala. Namun, pertanyaan Lin Yi selanjutnya membuat Wu Yun dan yang lainnya sedikit terdiam. Lagi pula, sulit bagi mereka untuk mengatakan apapun secara langsung. Namun, segera mata semua orang beralih ke Huo Tiantian. Melihat semua orang memandangnya, Huo Tiantian tiba-tiba terlihat jelek. Meskipun tidak ada yang mengatakannya, semua orang mungkin bisa melihat tatapan itu, yang memberitahu Lin Yi bahwa dialah yang memecat Huo Tiantian. Kenapa kamu memukulku? Lin Yi bertanya dengan tatapan tajam. Aku, sayang sekali. Huo Tiantian tergagap lama, lalu menceritakan keseluruhan ceritanya. Persetan denganmu. Setelah mendengarkan, Lin Yi memutar matanya dan meludah. Tentu saja, ini hanya lelucon di antara teman-teman, Lin Yi tidak terlalu marah. Kami telah melalui banyak hal bersama, dan dengan kepribadian Lin Yi saat ini, belum lagi semuanya aman untuknya sekarang. Bahkan jika sesuatu terjadi, dia tidak akan menyalahkan Huo Tiantian. Ini adalah semacam kepercayaan dan toleransi antar teman. Oke, karena Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, maka masalah ini sudah berlalu. Selanjutnya, Wu Yun, kamu yang membuat keputusan. Haruskah kita terus maju atau istirahat? Ming Yi melihat Lin Yi merasa lega, dia berbicara tepat waktu untuk mengatasi rasa malu Huo Tiantian. Wu Yun dan Jiulong hanya berjalan menuruni lereng dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, sebenarnya mereka juga takut. Bagaimana jika Lin Yi benar-benar ingin berdebat dengan Huo Tiantian? Bagaimana cara menghadapinya? Itulah masalah sebenarnya. Ayo pergi. Wu Yun merenung sejenak dan kemudian berkata kepada beberapa orang, sekarang, kita semua telah menjernihkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Saya ingin tahu apakah Anda merasa seperti itu. Meskipun tidak begitu jelas, saya merasakannya. Sepertinya kekuatan yang membuat kita berputar-putar sebelumnya telah hilang. Ya, aku juga merasakan hal yang sama, tapi tidak jelas. Kupikir itu ilusiku, jadi aku tidak pernah mengatakannya. Jiulong mengangguk. Ya, aku juga punya. Ming Yi juga mengangguk. Lin Yi adalah satu-satunya yang tidak berbicara. Dilihat dari ekspresinya, dia mungkin belum yakin. Tapi Huo Tiantian tiba-tiba mengerutkan kening. Itu tidak benar. Jika Anda mengatakan bahwa dengan menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu, Anda tidak akan lagi terjebak atau berlarian berputar-putar, lalu mengapa saya terjebak ketika saya tidak memiliki pikiran-pikiran yang mengganggu? Kalimat ini membuat beberapa orang bertanya-tanya. Memutar mata mereka. Tapi Wu Yun dan Ming Yi tidak berbicara. Hanya Jiulong yang mengerutkan bibirnya dan mengutuk, saudaraku, apakah kamu begitu bodoh? Itu. Karena kita semua telah kehilangan pikiran yang mengganggu, kekuatan itu menghilang. Sebelumnya, karena Lin Yi memiliki telah diseret, dan kami juga tidak merasakan hal ini, jadi sekarang bisakah kamu mencari tahu mengapa kamu masih terjebak ketika kamu sendirian dan tidak memiliki pikiran yang mengganggu? Ah, tapi sekarang aku juga. Oke. Tutup mulut, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Huo Tiantian ingin mengatakan sesuatu lagi, karena dia masih belum mengerti. Tapi Jiulong menghentikannya tepat waktu. Tentu saja, tidak hanya Jiulong, tetapi Wu Yun dan Ming Yi, termasuk Lin Yi, tidak ingin lagi mendengarnya terus berbicara omong kosong yang tidak berguna ini. Saat ini, Wu Yun sudah selangkah lebih maju, berlari ke arah depan. Di belakang mereka, Jiulong dan yang lainnya mengikuti. Hei, tunggu aku! Teriak Huo Tiantian, dan dia tidak peduli dengan pertanyaan apapun, dan mengejarnya. Segera, mereka meninggalkan area di mana mereka terjebak sebelumnya. Aneh untuk dikatakan. Di dalam dan di luar, ini adalah ruang terbuka yang sama,
tanpa ada yang menghalangi di antaranya. Setidaknya itulah yang terlihat. Tapi mereka tidak bisa keluar sebelumnya dan terus berjalan berputar-putar. Hal semacam ini sangat aneh, bahkan sedikit tidak bisa dijelaskan. Hantu menabrak dinding. Ruang dislokasi. Dibutakan oleh suatu kekuatan. Atau apakah itu formasi hantu? Apapun mungkin. Namun hal-hal tersebut tidak lagi menjadi fokus. Intinya, pemandangan yang mereka lihat muncul tidak jauh di depan Wu Yun dan yang lainnya. Inilah yang mereka lihat setelah meninggalkan area itu. Saya melihat sebuah pintu perunggu kuno tergantung di udara di depan saya, yang terbuat dari energi dan tampak seperti bahan yang kokoh. Pintu kuno itu terbuka sedikit. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di luar pintu, rasanya mataku berkabut. Namun, reaksi pertama Wu Yun adalah keluar. Ini akhirnya. Semua level telah dilewati, apakah itu akhirnya? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Segera, pikirannya dengan cepat memikirkan semua yang telah terjadi sebelumnya. Semua ini tampak sederhana. Namun nyatanya, mereka justru mengalami bahaya yang cukup besar. Apalagi level pertama, level kedua, dan level terakhir sudah dekat, saya khawatir semuanya akan hancur. Jika dipikir-pikir lagi, sebenarnya cukup normal untuk menganggapnya sebagai penyelesaian yang berhasil pada saat ini. Ayo pergi. Jika ini akhir, naik saja dan lihat dan kamu akan tahu. Jiulong melihat Wu Yun ragu-ragu dan tahu apa yang dikhawatirkan Wu Yun. Dia memperingatkan dengan keras. Wu Yun melirik Jiulong, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, ayo naik dan melihat." Setelah mengatakan itu, Wu Yun menoleh untuk melihat Ming Yi dan tiga lainnya. Setelah saling memandang, Wu Yun adalah orang pertama yang bergegas pergi. Jiulong dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bukan karena Wu Yun sedang terburu-buru untuk keluar, tapi dia ingin melihat apa yang ada di balik gerbang kuno itu terlebih dahulu. Jika bukan pintu keluar dan ada bahaya, maka dialah yang pertama masuk. Juga akan ada cukup waktu untuk memberitahu Jiulong dan orang lain di belakangnya. Bab 2577 Penilaian putaran kedua. Namun, semuanya merupakan berkah tersembunyi. Ketika Wu Yun terbang melewati pintu kuno dan keluar dari pintu kuno, dia melihat pemandangan di luar dengan jelas. Tiba-tiba, saya merasa sangat baik, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulut saya. Di bawah adalah Sui Yue, area alam dewa ketiga, dengan kerumunan orang menyaksikan kegembiraannya. Melihat adegan ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa ini akan keluar. Jiulong dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Sui Yue segera mendatanginya, wajahnya penuh kegembiraan. Dia mengajukan pertanyaan di sana-sini, segala macam pertanyaan, tapi kegembiraannya tidak bisa disembunyikan dalam kata-katanya. Bagaimanapun, penilaian putaran pertama ini telah selesai. Tak lama setelah Wu Yun dan yang lainnya keluar, satu demi satu, para pemimpin tertinggi dari 9 sekte lainnya tiba. Termasuk para ketua berbagai sekte, mereka semua datang. Tapi ketika mata mereka menatap Wu Yun dan yang lainnya, mereka tidak begitu bersemangat. Yang ada hanya rasa jijik dan benci. Bahkan jika mereka sudah bersiap dengan baik, mereka harus membunuh 5 orang Wu Yun di penilaian putaran kedua berikutnya. Namun setelah mendengar Wu Yun dan yang lainnya berhasil lolos penilaian putaran pertama, saya masih merasa tidak nyaman. Kegelisahan ini mungkin disebabkan oleh keberanian sekte Suisin, atau mungkin juga karena status Wu Yun dan 3 pembudidaya lainnya dari luar domain. Mulailah sesegera mungkin, Sui Yue. Karena kamu telah membuat keputusan ini, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kita semua telah membawa orang-orang kita. Penilaian putaran kedua akan langsung dimulai. Pembicaranya adalah Wu, pemimpin dari Shenzong, Jidao. Sekte Wushen selalu memiliki konflik dengan Wu Yun dan lainnya. Jelas sekali, dia sedikit kewalahan dan ingin mencobanya. Di belakangnya, Dao Feng dan yang lainnya semakin bersiap, menunggu untuk masuk dan langsung mengepung dan membunuh Wu Yun dan yang lainnya. Menghadapi desakan Jidao, Sui Yue mengabaikannya. Namun dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya terus menunda masalah ini. Setelah memberikan beberapa patah kata kepada Wu Yun dan yang lainnya, dia bertanya, "Bagaimana? Apakah Anda ingat semua yang saya katakan? Jika Anda siap,
mari kita mulai penilaian putaran kedua secara langsung. Tapi segera, mata mereka tertuju pada Wu Yun. Jelas sekali, dia sedang menunggu Wu Yun mengambil keputusan. Meskipun mereka telah menyelesaikan penilaian putaran pertama, di dalam hati mereka, Wu Yun masih menjadi pemimpin pasukan mereka. Dan Wu Yun tidak lalai. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, tidak ada jalan untuk mundur ketika busur ditembakkan. Master Sekte, kami siap dan siap kapan saja. Ya, Su Yue mengangguk dengan berat, dan kemudian melihat lebih dalam ke beberapa orang. Ingat, apapun yang kamu lakukan, kamu harus melakukannya dengan syarat keselamatanmu sendiri bisa terjamin. Kalau sampai pada pilihan terakhir, langsung menyerah dan akui kekalahan. Setelah mengaku kalah, mereka tidak berhak membunuhmu lagi. Simpan di sini. King Shan ada di sini, jangan takut kehabisan kayu bakar, selamatkan hidupmu sendiri dulu. Setelah mengingatkan beberapa orang lagi, Su Yue akhirnya mengangguk dan berkata, Wu Yun, aku percaya padamu. Tidak peduli apakah misinya selesai atau tidak, jika 5 orang masuk, mereka pasti akan. Kami ingin 5 orang keluar. Setelah mengatakan itu, Su Yue menoleh ke 9 sekte lainnya yang sudah menatapnya dengan penuh semangat dan bersiap-siap. Kirimkan semua orangmu, kita bisa mulai kapan saja. Oke. Jidao yang pertama mengangguk, lalu meminta Dao Feng dan 2 murid lainnya untuk berdiri. Kemudian, 8 sekte lainnya, yang bersiap untuk berpartisipasi dalam penilaian putaran kedua, melangkah maju satu demi satu. Su Yue terbang dan sekali lagi membuka tanah kuno Minghan, Wu Yun dan yang lainnya berada di depan, dan Dao Feng dan yang lainnya di belakang. Segera, sekelompok orang memasuki pintu masuk ke tanah kuno Netherfrost yang dibuka oleh Su Yue. Kali ini, Wu Yun dan yang lainnya secara alami tidak sesantai saat pertama kali mereka masuk. Karena mereka baru pertama kali berhasil menembus level tersebut, betapapun sulitnya level tersebut, pasti ada peluang untuk melewatinya. Tapi kali ini, 9 sekte lainnya mengirim orang untuk mencegat dan mencegah mereka menyelesaikan tugas. Tingkat kesulitannya pasti jauh lebih sulit daripada penilaian putaran pertama. Adapun cara mengikuti ujian putaran kedua, Wu Yun dan yang lainnya sudah mengetahuinya dengan baik. Baru saja, Su Yue telah menjelaskannya dengan sangat jelas. Itu adalah sesuatu yang disebut batu Netherfrost. 5 orang dari Wu Yun bertanggung jawab untuk menemukannya, dan setelah mendapatkannya, mereka berhasil menemukan pintu keluar dan meninggalkan tanah kuno Netherfrost, yang dianggap telah menyelesaikan misinya. Untuk 9 sekte yang tersisa, 3 orang dari masing-masing sekte dapat diberangkatkan sesuka hati, selama mereka memiliki usia yang sama, terlepas dari tingkat budidaya mereka. Tak terhindarkan, untuk mencegah sekte Suisin mengambil langkah maju, 9 sekte lainnya pasti akan mengirimkan jenius paling kuat pada usia yang sama di antara sekte mereka. Apalagi di sini, 27 orang ini bisa membunuh kapan saja selama Wu Yun dan yang lainnya tidak mengaku kalah dan menyerah. Dengan kata lain, mereka dapat menggunakan segala cara yang mungkin, baik itu pengepungan, konspirasi, jebakan, del, untuk membunuh Wu Yun dan lainnya, dan itu tidak melanggar aturan. Bagi Wu Yun dan yang lainnya, kesulitannya adalah menghindari atau mengalahkan, tentu saja mereka juga bisa membunuh lawan yang menghalangi mereka. Selain itu, mereka tidak tahu di mana Nether Cold Stone berada atau bagaimana menemukannya. Hanya ada gambaran kasar dari batu Netherfrost. Tentu saja tidak mungkin memalsukannya. Karena batu Ninghan ini hanya bisa dipelihara di tanah kuno Ninghan. Dan setelah dikeluarkan, harus diperiksa oleh semua orang. Sekali seseorang berbuat curang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Poin lain, peta penilaian putaran kedua ini telah diubah. Meskipun masih berada di dalam Nether Cold Ancient Land, ada lebih dari 1 ruang di Nether Cold Ancient Land. Tempat penilaian putaran kedua ini benar-benar berbeda dengan penilaian putaran pertama. Adapun ruangan seperti apa itu, Wu Yun dan yang lainnya masih belum mengetahuinya. Tapi satu hal yang pasti, peta level kedua tidak lagi sepi seperti dulu. Saat ini, Wu Yun dan yang lainnya telah memasuki tempat itu. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat pegunungan berkelok-kelok di depan mereka. Jika tidak ada yang lain,
kita harus mencari batu Netherfrost di pegunungan ini. Peta penilaian putaran kedua hanya menampilkan pegunungan ini dan tidak ada tempat lain. Setelah masuk, Wu Yun dan yang lainnya tidak berhenti. Di belakang mereka, ada 27 musuh kuat yang mengawasi dengan penuh semangat, siap mengepung dan membunuh mereka kapan saja. Ini bukan pertanda baik jika Anda terkepung saat masuk. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun dan yang lainnya diizinkan masuk lebih dulu. Hal ini untuk menghindari kemungkinan dikepung dan dibunuh begitu Anda masuk. Segera, sebelum orang-orang dari belakang masuk, Wu Yun dan yang lainnya dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Bab 2578 Rencana Awal. Di bawah pimpinan Wu Yun, beberapa orang dengan cepat menghilang ke dalam hutan dan berlari liar beberapa saat, dirasa orang-orang di belakang mereka tidak akan bisa mengejar untuk sementara waktu. Kemudian dia berhenti sementara dan membatalkan rencananya untuk terus berlari. Lagi pula, mereka tidak tahu di mana mereka sekarang. Selain itu, selain menghindari kejaran 20 orang di belakang, mereka juga harus melarikan diri. Lebih penting lagi, temukan Netherfrost Stone. Jika Anda terus berlarian tanpa tujuan, itu jelas bukan ide yang baik. Tujuan pertama adalah mengetahui terlebih dahulu seberapa besar peta pegunungan penilaian putaran kedua ini, lalu bagaimana tata letak umumnya. Meski penilaian putaran kedua ini tidak sebaik penilaian putaran pertama, peta itu sendiri tidak berbahaya. Semua bahaya datang dari 27 murid yang dikirim oleh 9 sekte lainnya untuk memburu para murid. Namun, tanpa mengetahui keseluruhan peta, kemungkinan menemukan batu dingin gelap tanpa tujuan sangatlah kecil. Dan, ekstrapolasi dari teori, peta seluruh pegunungan tidak boleh terlalu besar. Lagi pula, jika terlalu besar, tidak mungkin hanya 20 orang saja yang bisa mengepung dan membunuh. Apalagi, Nether Cold Stone tidak mungkin ditemukan hanya dalam 5 hari. Mau tidak mau, petanya tidak akan terlalu besar. Adapun seberapa besarnya, Anda harus mencari tahu sendiri. Segera, Wu Yun dan yang lainnya merumuskan rencana kasar. Sebenarnya ini bukanlah rencana yang rumit, hanya saja masing-masing dari 5 orang tersebut memegang mantra yang hanya dapat berkomunikasi di antara 5 orang tersebut. Kemudian mereka bubar. Karena hanya dengan menyebar kita bisa melihat lebih dekat tampilan keseluruhan peta secara keseluruhan. Hanya dengan langkah ini kita bisa membuat rencana selanjutnya. Namun, sebelum mengambil tindakan, Wu Yun menghentikan semua orang lagi, dan dia akan mengatakan satu hal. Tentu saja, ini tentang mereka yang mengejar di belakangnya. Kakak senior Jiulong, kamu harus mengenal mereka yang terbaik. Tolong beritahu kami terlebih dahulu kekuatan seperti apa yang mereka miliki. Mana yang bisa diabaikan, mana yang perlu diperhatikan, dan mana yang harus diwaspadai. Pertanyaan Wu Yun segera menarik perhatian beberapa orang, terutama Ming Yi dan Lin Yi. Namun, Jiulong secara alami menyadari masalah seperti ini. Segera, dia secara singkat dan jelas memperkenalkan kekuatan dari 27 orang di belakang mereka. Dan nama-nama ini dengan cepat terlintas di benak Wu Yun. Yang lainnya bukan apa-apa. Ada 4 orang yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah pedang dari Sekte Wushen. 3 lainnya adalah Yun Xiao dari Han Yunzong, Tuo Bahu dari Sekte Ketinggian, Yuan Xidao dari Hua Yuanzong. Mereka berempat, ditambah Jiulong. Pada awalnya, 5 monster teratas dalam 10 sekte bahkan memiliki gelar 5 Raja Surgawi. Mereka juga merupakan orang-orang yang merupakan ancaman terbesar bagi Wu Yun dan yang lainnya. Kecuali beberapa di antaranya, Wu Yun hanya membahas sisanya secara kasar. Setelah memahami kekuatan umum, Wu Yun memperingatkan, saudara-saudara, ingatlah ini dan cobalah menghindarinya nanti. Terutama orang-orang yang baru saja kami sebutkan. Begitu Anda bertemu mereka, Anda harus melakukan apa saja untuk melarikan diri. Jangan berkelahi dengan mereka. Tentu saja, hindari yang lain jika Anda bisa. Kami tidak bisa tercerai-berai. Di bawah keadaan seperti itu, bertarunglah dengan siapapun. Aku tahu, jangan khawatir. Beberapa orang setuju dengan kata-kata Wu Yun dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa orang pergi, Wu Yun juga pergi. Kelima orang itu berjalan ke samping. Pada saat yang sama,
disepakati juga untuk bertemu di sini paling lama 2 jam. Tentu saja jika ada keadaan khusus atau tempat pertemuan diubah sementara. Mereka dapat memberitahu orang lain kapan saja melalui simbol pengirim pesan yang mereka pegang. Setelah pergi, Wu Yun tidak lagi tahu tentang yang lain. Namun dia sendiri, sambil berusaha menahan nafasnya, berlari ke depan secepat mungkin. Setiap kali dia melewati suatu tempat yang sedikit berkesan, dia akan menuliskannya di benaknya. Saat itu bisa digunakan untuk menggambar peta. Selama 2 jam ini, tujuan mereka berlima adalah melakukan perjalanan ke seluruh pegunungan dan kemudian menggambar peta kasar berdasarkan ingatan mereka. Selanjutnya, mari kita simpulkan lokasi Nether Coldstone, dan diskusikan rencana tentang cara memanfaatkan peta untuk menjerat Dao Feng dan lainnya, dan bahkan mencari peluang untuk membunuh mereka. Sepanjang jalan, saya tidak menemui bahaya. Menurut rencana, Wu Yun telah mengamati dengan cermat setiap tempat yang dia lewati. Namun, sekitar 1 jam kemudian, sosok Wu Yun yang maju tiba-tiba berhenti. Kemudian dia segera menemukan tempat dan menyembunyikannya. Beberapa saat kemudian, beberapa murid muda terlihat berlari ke arahnya dari kejauhan di depan dan ke kiri. Namun mereka tidak menemukan Wu Yun, dan segera terbang melewati tempat Wu Yun bersembunyi dan menghilang. Melihat sosok yang mundur ini, Wu Yun diam-diam mengerutkan kening dan berbisik. Sepertinya mereka juga sudah menyebar, dalam kelompok-kelompok kecil. Saya kira mereka juga ada di sini untuk mencari lokasinya. Kami bertemu begitu cepat. Jelas, tebakan saya benar. Peta pegunungan ini memang tidak besar. Menurut saya menghitung area yang baru saja saya lewati, seharusnya kurang 1 jam sebelum saya dapat sepenuhnya memahami arah milik saya ini. Yang lain baik-baik saja. Sekarang, saya hanya berharap mereka tidak menemukannya. Bakat bagus, terutama Ming Yi. Sekarang tingkat kultivasinya paling rendah. Begitu dia bertemu seseorang, situasinya juga paling berbahaya. Sedangkan untuk Huo Tiantian, dia tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun dia biasanya riang, ketika dia benar-benar bertindak, dia masih tidak ambigu, dan kekuatannya tidak lemah. Dia telah mencapai level pertama dari cermin alam semesta kecil. Tidak peduli apa, saya hanya berharap tidak ada dari mereka yang akan menghadapi musuh. Wu Yun berpikir diam-diam di dalam hatinya. Dan pada saat yang sama, berangkat lagi, bersiap untuk terus berjalan melalui area yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Namun, pada saat itulah Wu Yun hendak pergi dari tempat persembunyiannya. Tiba-tiba, aku melihat itu. Bab 2579 Rencana Penyelamatan. Saya melihat jimat komunikasi di tangan saya tiba-tiba bergerak. Pupil Wu Yun sedikit menyusut, dan dia berpikir, tidak, apakah ada yang dalam masalah? Dia berpikir dalam hati, dan segera mengaktifkan jimat komunikasi. Tak lama kemudian, pesan dari jimat komunikasi diperoleh. 9 naga, bisik Wu Yun, dan kemudian wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Setelah beberapa saat, dia berbisik kepada jimat komunikasi, kakak senior Jiulong, jangan panik, kami akan segera datang. Setelah mengatakan itu, Wu Yun menambahkan, Ming Yi, Lin Yi, Huo Tiantian, jangan tunjukkan belum, kami berada di Jiu 30 meter di sebelah kiri posisi yang dilaporkan oleh kakak senior Long saat ini. Tidak, 30 meter terlalu dekat. Kami akan bertemu pada jarak 200 meter. Kami akan merencanakan apa yang harus dilakukan ketika waktunya tiba. Jangan terburu-buru masuk secara membabi buta. Mereka memiliki banyak orang dan tidak dapat menyerang dengan paksa. Kamu bisa mengecohnya. Setelah mengatakan ini, Wu Yun segera meluncurkan teknik gerakan tercepatnya dan menembak ke arah posisi yang baru saja dia sebutkan. Saat Wu Yun berlari, Ming Yi dan yang lainnya dengan cepat menanggapi pesan tersebut. Tentu saja, tidak ada yang membantah maksud Wu Yun. Karena metode Wu Yun pasti yang paling aman. Terlebih lagi, meskipun Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap akan memutuskan seperti ini. Bagaimanapun, apa yang Jiulong hadapi saat ini bukanlah masalah kecil. Jika mereka terburu-buru secara membabi buta, mereka mungkin berakhir seperti 9 naga, terjebak dalam pengepungan yang ketat. Namun, karena beberapa orang berjauhan,
Meskipun mereka semua menggunakan kecepatan tercepatnya, butuh waktu hampir setengah jam sebelum mereka akhirnya berkumpul. Yang terakhir datang adalah Huo Tiantian. Mungkin karena lebih gemuk, kecepatannya melambat sampai batas tertentu. Apa yang harus aku lakukan, idola, kakak laki-laki, apa yang terjadi dengannya sekarang? Aku sedang terburu-buru sekarang dan tidak mendengarkanmu. Huo Tiantian bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia tiba di tempat kejadian, tapi dia agak terengah-engah. Wu Yun memandang Huo Tiantian dan berkata dengan suara rendah, "Saudara Bebeki, kecilkan suaramu, kemarilah dan aku akan memberitahumu." Baru saja, Wu Yun terus menjaga kontak dekat dengan 9 naga. Selama setengah jam, Jiulong berurusan dengan mereka. Itu Jiulong, jika itu orang lain, aku khawatir dia tidak akan mampu menanggungnya. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah orang-orang itu ingin menggunakan 9 naga untuk memancing Wu Yun dan yang lainnya secara langsung. Oleh karena itu, diperkirakan tidak perlu terburu-buru untuk membunuh, jika tidak, 9 naga mungkin tidak dapat bertahan lama. Baru saja, sebelum Huo Tiantian tiba, Wu Yun, Ming Yi, dan Lin Yi juga mendiskusikan sebuah rencana secara kasar. Saat ini, Wu Yun memberitahu Huo Tiantian rencana ini. Setelah mendengar ini, Huo Tiantian mengerutkan kening dan berkata, "Idola, beri saya posisi saudara Ming Yi. Kultivasi saya lebih baik dari dia, percayalah." "Tidak." Wu Yun menolak tanpa ragu-ragu, dan kemudian berkata, "Saudara Bebeki, bukan bahwa aku tidak percaya pada kekuatanmu. Kebetulan kamu adalah yang terkuat. Di antara kami berempat yang tersisa selain aku. Kamu dibutuhkan dalam posisi itu. Setelah itu, setelah kami berhasil menyelamatkan saudara Jiulong, kamu bertanggung jawab untuk memblokir mereka untuk sementara waktu. Beri kami waktu untuk menunda pelarian kami. Ming Yi mungkin tidak dapat menyelesaikan tugas ini, dan seni bela dirimu adalah api dan kamu pandai dalam serangan kelompok, jadi..." "Aku mengerti, idola, aku mendengarkanmu." Sebelum Wu Yun selesai berbicara, Huo Tiantian mengangguk. Tentu saja dia tidak meminta pujian ketika mengatakan itu sebelumnya. "Saya hanya merasa kekuatan saya memang lebih kuat, dan saya ingin menggantikan Ming Yi dan memberi saya kesempatan lebih besar untuk menyelamatkan 9 naga." Tapi ketika Wu Yun mengatakan ini sekarang, dia segera mengerti. "Saya juga tahu pentingnya posisi saya. Meski dia tidak ikut serta dalam keseluruhan proses penyelamatan. Namun, seperti yang dikatakan Wu Yun, setelah penyelamatan berhasil, kunci keberhasilan beberapa orang untuk melarikan diri terletak pada dirinya. Semakin dalam dia bersembunyi, semakin baik posisi yang dia tempati, semakin tidak terduga dia, dan semakin kuat metodenya, semakin besar peluangnya." Inilah alasan mengapa Wu Yun tidak membiarkannya diekspos terlebih dahulu. "Kalau begitu ambil tindakan, idola. Kamu juga harus hati-hati. Selama kamu bisa melarikan diri, serahkan sisanya padaku. Aku jamin kamu akan bisa pergi dengan selamat." Pada saat ini, Huo Tiantian tiba-tiba memiliki sikap yang sama sekali berbeda dari kecerobohannya sebelumnya, perasaan. Dia menjadi sangat bertekad. "Saudara Bebeki, meskipun semuanya tidak diketahui sekarang, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk mengingatkan Anda saat itu." Wu Yun berkata, "Tidak peduli apa situasinya, bahkan jika kita tidak berhasil melarikan diri, Anda harus memastikan keselamatanmu sendiri dan jangan pernah mempertaruhkan dirimu sendiri. Datang dan beri kami jalan keluar. Apa yang perlu kamu lakukan adalah membantu kami melarikan diri sambil memastikan keselamatanmu sendiri." "Ya, aku tahu, idola, berhenti bicara dan ayo pergi." Huo Tiantian sepertinya dia sudah siap sepenuhnya, atau mungkin dia khawatir tentang 9 naga, jadi dia sekali lagi mendesak Wu Yun untuk bertindak cepat. "Ayo pergi, ikuti rencananya." Wu Yun mengangguk, lalu menyembunyikan nafasnya dan berlari ke depan. 3 orang di belakangnya juga memiliki aura tersembunyi yang sama, mengikuti Wu Yun. Sekitar 30 meter dari Ming Yi, Wu Yun memanggil semua orang untuk berhenti lagi. "Saudara Bebeki, cari saja tempat untuk bersembunyi di dekat area ini, dan beritahu kami lokasinya ketika waktunya tiba. Ming Yi, Lin Yi, bersiaplah dan ikut aku untuk menyelamatkan orang."
Masalah ini penuh dengan semuanya macam ketidakpastian. Variabel, jadi segala sesuatu harus dilakukan sesuai situasi. Singkatnya, memastikan keselamatan diri sendiri adalah tanggung jawab pertama Anda, dan kedua membantu orang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wu Yun, beberapa orang setuju. Namun yang jelas, gaungnya agak enggan. Saya khawatir mereka semua memiliki pemikiran berbeda di dalam hati mereka. Dengan kata lain, tidak peduli siapa mereka, mereka mungkin tidak akan benar-benar meninggalkan temannya demi diri mereka sendiri. Hal yang sama juga berlaku pada Wu Yun. Segera, Huo Tiantian ditinggalkan sendirian untuk mencari lokasi yang sempurna. Wu Yun, bersama Ming Yi dan Lin Yi, dengan cepat mendekati tempat 9 naga berada. Sesaat kemudian, pemandangan di depan muncul di depan Wu Yun dan yang lainnya. Yang bisa kulihat hanyalah 9 naga di depanku. Bab 2580 ditemukan. Di depannya, dia melihat Jiulong dikelilingi oleh sekelompok orang di ruang terbuka agak datar di hutan di depannya. Orang-orang yang mengepungnya, seperti yang diharapkan, adalah orang-orang yang diberitahukan Jiulong kepada Wu Yun di jimat pembawa pesan, Dao Feng dan orang-orang lainnya yang dipimpin oleh 4 Raja Surgawi. Tapi tidak semua orang ada di sana. Totalnya ada 27 orang, dan saat ini hanya ada 14 atau 15 orang. Yang lain seharusnya keluar mencari berita tentang Wu Yun dan yang lainnya. Tim kecil yang dilihat Wu Yun sebelumnya seharusnya adalah salah satu dari orang-orang itu. Namun meski tidak seragam, tapi yang paling kuat, Dao Feng dan 4 raja lainnya, ada di sini. Kekuatan masing-masing dari mereka berempat bisa sangat setara dengan 9 naga. Secara teoritis, sudah lebih dari 1 jam, dan 9 naga tidak akan pernah bisa bertahan selama ini. Belum lagi dia terluka atau tidak, dia tidak akan pernah bisa bertahan sampai sekarang. Dengan kata lain, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Namun saat ini, Jiulong belum mati. Meski nafasnya tidak teratur dan tubuhnya berlumuran darah. Bahkan mulutnya berdarah. Namun, dia tetap berdiri, masih waspada terhadap musuh. Terlihat dari sini bahwa meskipun Jiulong terluka parah, namun belum mencapai titik fundamental. Namun, sama sekali tidak ada cara untuk menundanya. Dapat juga dikatakan bahwa Wu Yun dan yang lainnya tiba tepat waktu. Begitu 9 naga terluka dan tidak bisa bergerak, itu akan membawa masalah yang lebih besar pada pekerjaan penyelamatan mereka yang sudah sulit. Tentu saja ada alasan kenapa 9 naga mampu bertahan hingga saat ini. Alasannya adalah Dao Feng dan yang lainnya tidak ingin membunuhnya dengan tergesa-gesa. Saya ingin menggunakan dia untuk memaksa Wu Yun dan yang lainnya keluar. Adapun mengapa itu sangat dipaksakan, daripada mengendalikan 9 naga secara langsung, yang merupakan metode yang lebih aman. Tentu saja, ada alasannya. Bagaimanapun, Jiulong masih mungkin untuk melarikan diri dalam kondisinya saat ini. Wu Yun dan yang lainnya pasti akan datang untuk menyelamatkan. Tetapi jika Anda sepenuhnya terkendali dan memiliki semua inisiatif di tangan Anda sendiri, jangan katakan apakah Wu Yun dan yang lainnya akan datang untuk menyelamatkan. Bahkan jika mereka datang untuk menyelamatkan setelah mengetahui berita tersebut, saya khawatir Jiulong tidak akan memberitahu Wu Yun dan orang lain tentang hal itu sampai kematiannya. Meninggalkan secercah harapan bagi kedua belah pihak adalah kecemerlangan Dao Feng dan lainnya. Tentu saja mereka berani melakukan hal tersebut karena penuh percaya diri. Mereka mengira 9 naga sudah menjadi milik mereka. Sangat mudah untuk menggunakan 9 naga untuk memancing Wu Yun dan lainnya, lalu mengendalikan mereka. Kami tidak khawatir tentang kemungkinan kembalinya 9 naga, Wu Yun, dan lainnya. Sekarang, Wu Yun dan yang lainnya sudah dekat dengan tempat Jiulong dikepung di depannya, sekitar 10 meter jauhnya. Wu Yun dan yang lainnya berpikir bahwa mereka benar-benar yakin tidak ada yang bocor. Bahkan demi keamanan, Jiulong pun tidak diberitahu. Blade tiba-tiba berteriak, "Mereka di sini, tutup jaring, hentikan bajingan itu, tutup retret mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Yun Xiao, kendalikan 9 naga, jangan bunuh mereka dulu, mungkin berguna untuk menjaga mereka. Tuo Bahu, Yuan Sika, dan yang lainnya, ikut denganku untuk mengepung dan membunuh bocah-bocah kecil itu." Dalam sekejap,
Blade memerintahkan dengan keras. Dan mereka sepertinya sudah bersiap untuk itu. Begitu Dao Feng selesai berbicara, dia langsung mengambil tindakan. Blade, yang bergegas di depan, menyeringai muram. Zap, sudah kuduga, kamu ada di sini. Aku takut kamu tidak akan datang. Sekarang kamu ada di sini, ayo kita tinggal di sini selamanya. Di tempat lain, Wu Yun dan dua orang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat tindakan Dao Feng dan lainnya. Mungkin, mereka sama sekali tidak menyangka akan terjerumus ke dalam jebakan plot. Namun, Wu Yun tidak begitu tahu bagaimana mereka ditemukan ketika mereka mampu menyembunyikan auranya dengan begitu sempurna. Terlebih lagi, hal itu ditemukan dengan sangat akurat. Dao Feng dan yang lainnya menembak langsung ke tempat mereka berada. Di bawah kaki, Wu Yun berbisik tanpa sadar. Lalu dia menunduk, dan ekspresinya tiba-tiba berubah karena terkejut. Benar saja, alasan penemuannya ada di kakinya. Baru saja, mereka terlalu gugup dan terlalu fokus pada apa yang terjadi di Sembilan Naga, jadi mereka tidak memperhatikan atau terlalu memikirkannya. Lagi pula, waktunya tidak terlalu lama. Menurutku Dao Feng dan yang lainnya tidak bisa mengaturnya dengan begitu hati-hati. Tanpa diduga, Wu Yun dan yang lainnya ceroboh. Formasi khusus diletakkan di bawah kakinya. Pada saat ini, dengan tergesa-gesa, Wu Yun tidak tahu formasi macam apa ini. Saya hanya merasa formasi ini sangat rahasia, jika tidak diperhatikan dengan seksama maka tidak akan terlihat sama sekali. Dengan kata lain, jika Anda tidak menginjaknya, meskipun Anda melihatnya, Anda tidak akan menyadarinya sama sekali. Kecuali Anda adalah master formasi teratas. Tapi jelas bahwa Wu Yun dan yang lainnya tidak terlalu paham dalam formasi. Saya tidak menemukannya, jadi saya tidak bisa menyalahkan mereka. Lagi pula, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dao Feng dan yang lainnya sudah bergegas. Peluang cepat berlalu. Sial, kita tidak bisa berjalan sesuai rencana. Maju saja. Aku akan mencoba menghentikan Dao Feng dan yang lainnya nanti dan memberi kalian berdua kesempatan. Ming Yi, Lin Yi, ingat, jangan jatuh ke dalam suka berkelahi, apalagi aku, selama aku menghentikan mereka, dan kalian berdua segera bergegas membantu kakak senior Jiulong melarikan diri. Hanya ada Yun Xiao di sisinya. Jika kalian berdua membantu, sementara kakak senior Jiulong masih bisa bertarung, masih ada peluang besar untuk melarikan diri. Setelah menyelamatkan saudara Jiulong, segera tanyakan di mana Huo Tiantian bersembunyi, lalu mundur ke arah tempat persembunyiannya. Dia akan membantumu melarikan diri. Jangan khawatir tentang itu. Ingat, jangan khawatirkan aku punya temukan cara untuk keluar dari masalah. Setelah Wu Yun selesai berbicara dengan tergesa-gesa, dia tidak peduli apakah Ming Yi dan Lin Yi setuju satu sama lain. Dia hanya melangkah maju dan melepaskan tembakan.